Halo sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Muria dari GKMI Puri Anugerah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, hari yang saya percaya penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Dimanapun sahabat berada pada saat ini, saya mau mengajak sahabat untuk menikmati firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya melalui firman Tuhan yang akan sampai di telinga sahabat, di hadirat sahabat, dimanapun sahabat berada. Firman Tuhan ini akan menjadi pencerahan, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi sahabat semua. Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, berkati kami dengan pembelajaran yang penting untuk hari ini. Biarlah setiap kami boleh menikmati pengajaran langsung dari Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana caranya untuk kami hidup benar, untuk kami hidup baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar di bawah satu tema, yaitu kemenangan yang sesungguhnya. Ada banyak kemenangan dalam hidup ini. Kemenangan ketika kita membalaskan sakit hati kita, itu juga kemenangan. Kemenangan juga bicara ketika kita berhasil untuk meraih cita-cita kita, itu juga bisa dikatakan kemenangan. Atau kemenangan anak sekolah, dia berhasil untuk lulus sesuai dengan target yang dia tetapkan, bagi dia itu juga kemenangan. Tapi hari ini kita mau belajar tentang kemenangan yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Apa sih kemenangan yang sesungguhnya? Apakah selama ini hidup kita adalah hidup yang sudah berkemenangan atau belum? Mari kita lihat Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, yang pertama kita mau lihat dulu situasi jemaat di Roma. Apa yang terjadi pada jemaat Roma sehingga Paulus harus menuliskan pengajaran ini. Yang kita tahu inilah kondisinya Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jemaat di Roma terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, tapi masih memelihara tradisi Taurat, yaitu sunat, tidak memakan makanan yang haram dan sebagainya. Mereka masih terbawa dengan tradisi itu. Tapi kelompok yang kedua adalah orang-orang non-Yahudi yang memang tidak hidup di dalam Taurat, sehingga mereka tidak bersunat, dan mereka tidak memelihara makanan-makanan haram. Bagi orang-orang non-Yahudi ini semua makanan halal, jadi mereka makan. Nah Bapak Ibu, bayangkan dalam gereja ada dua kelompok dengan latar belakang yang berbeda, yang masing-masing merasa dirinya paling benar. Orang Yahudi yang sudah percaya Yesus itu juga berkata bahwa kita harus bersunat supaya bisa selamat. Tidak cukup hanya percaya Yesus saja, karena sunat adalah tanda perjanjian, tanda kita adalah keturunan Abraham. Jadi bagi mereka sunat penting.
Tapi bagi orang non-Yahudi mereka berkata, enggak. Dari nenek moyang kami tidak pernah bersunat. Dan bagi mereka sunat enggak penting. Ada dua perbedaan besar. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain di dalam jemaat sendiri. Tapi masalah jemaat ini bukan hanya internal, bukan hanya pertengkaran tentang doktrin, tentang tradisi, tentang kebiasaan di dalam. Tapi juga ada serangan dari pihak luar. Yang pertama ada serangan dari orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Mereka yang ada di luar gereja. Ingat, orang-orang Yahudi inilah yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ingat, orang-orang Yahudi inilah yang berteriak supaya Yesus disalibkan. Dan mereka ada di sekitar itu. Mereka juga ada di Roma. Dan mereka membenci kelompok yang disebut Kristen ini. Di samping orang-orang Yahudi juga ada orang-orang Roma sendiri yang berpikiran logis, yang melihat kelompok Kristen ini kelompok yang aneh, kelompok yang tidak logis, tidak logik, sehingga mereka cukup memusuhi juga kelompok Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, perhatikan, kelompok Kristen di Roma adalah kelompok minoritas. Jadi kalau kita ingat kata minoritas, saya rasa kita bisa menghayatinya. Bagaimana rasanya jadi minoritas di tengah mayoritas. Tentu yang minoritas ini tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa berbuat banyak, selalu dibenci, selalu dimusuhi. Apapun yang dilakukan dianggap salah. Karena apa? Minoritas. Itulah jemaat di Roma. Dengan latar belakang seperti itu, Paulus memberikan pengajaran supaya mereka tidak sedih di dalam minoritasnya. Mereka tidak terpuruk dalam minoritasnya. Mereka tidak menyerah dalam minoritasnya. Apa yang Paulus ajarkan kepada mereka? Yang pertama, Paulus katakan, milikilah kasih dalam level Kristus, yaitu kasih agape. Itu yang pertama, supaya memiliki kemenangan sebagai laskar Kristus, sekalipun minoritas, tapi mampu mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan bukan kita mengalahkan musuh, kemenangan bukan karena kita menjadi mayoritas, kemenangan justru kita memiliki kasih, tapi bukan kasih dunia ini, tapi kasih dalam levelnya Kristus yang disebut kasih agape. Dalam teks yang kita baca, Paulus ingatkan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu kan yang dibiasakan oleh dunia ini. Dunia ini mengajarkan apa? Dunia ini mengajarkan kalau orang memukul kamu sekali, balas 2 kali. Jangan mau kalah. Jangan tinggal diam kalau disakiti. Balas, lawan. Dan saya lihat ada banyak orang tua yang juga ngajarkan anaknya sejak kecil untuk membalas. Kalau anaknya pulang sekolah dan cerita, "Ma, aku dipukul teman di sekolah." Siapa yang pukul? Si Dion. Lah terus kamu diam aja. "Iya ma, aku nggak berani." "Kamu pokok besok pergi ketemu Dion, pukul duluan." Mamanya sangar itu. "Pokok kamu anak mama, kamu nggak boleh. Kamu laki-laki kok nangis, besok ketemu kamu harus lawan." Bapak Ibu, dari sejak kecil kita sudah tanamkan anak kita untuk apa? Membalas. Lalu dia cerita, "Tapi temanku besar ma, pakai kayu, ambil kayu, balas pakai kayu." Luar biasa. Harusnya bagaimana Pak mengajarkan anak yang disakiti temannya? Kasih tahu, doakan temanmu. Belum pernah ya kita orang tua ajarkan kalau anak kita disakiti teman di sekolahan, lalu kita suruh doakan temanmu supaya besok dia tidak ganggu kamu lagi. Tidak kan? Ada 2 pilihan. Satu, kita marahin anak kita karena kita anggap anak kita bodoh diganggu temennya. Yang kedua, kita suruh anak kita balas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita memiliki kasih agape. Jangan tanamkan anak kita sejak kecil untuk membalas. Bahkan cerita sekolah minggu yang sering diulang di sekolah minggu, apa?
Daud mengalahkan Goliat. Lalu yang ditekankan dalam cerita sekolah minggu itu apa? Daud membunuh Goliat, membalas. Penekanannya adalah kemenangan atas pembunuhan. Bapak yang sudah kasih oleh Tuhan. Cerita itu ada di Alkitab. Tapi apa penekanan dari cerita itu? Pertolongan Tuhan dalam hidup Daud. Jadi bukan masalah pembunuhannya yang diangkat, tapi bagaimana pertolongan Allah dalam hidup Daud. Sehingga anak-anak kita tidak kita isi dengan pikiran pembalasan. Karena Alkitab mengajarkan apa? Alkitab mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, termasuk orang yang menyakiti kita. Lakukan yang baik. Amin. Kalau mau menang sesungguhnya ini Bapak Ibu, lakukan yang baik bagi semua orang, termasuk orang yang menyakiti kita. Lakukan yang baik. Kadang kita merasa, Pak, nggak sanggup melakukan yang baik untuk semua orang. Saya lakukan yang baik untuk orang yang baik dengan saya. Tapi kalau untuk orang yang tidak baik dengan saya, gak mau Pak saya lakukan yang baik. Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengalahkan keegoisan kita. Kita belajar untuk memiliki kemenangan yang sesungguhnya. Memiliki kemenangan yang sesungguhnya adalah berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Amin. Bisa? Bisa? Amin. Bisa? Amin. Seringkali aminnya cepat. Kalau bisa mikir dulu bisa enggak ya. Mari kita lakukan yang baik bagi semua orang, siapapun dia, termasuk orang menjengkelkan kita. Lakukan yang baik. Kalau ada makanan, bagi dan kasih sama orang itu. Amin. Jangan ada makanan PDW ya, jangan ada makanan dimakan sendiri. Padahal teman kita nggak punya makanan, tapi karena orang yang kita benci, kita tidak berbagi. Ini bukan murid Kristus. Kalau murid Kristus berbuat baik kepada semua orang, kepada tetangga yang selama ini ganggu hidup kita, tetangga yang selama ini tidak baik sama kita, kalau ada yang bisa kita bagi, bagi. Kalau tetangga kita itu ada masalah dan kita bisa menolong, tolong. Jangan disyukuri. Seringkali kan begitu ada tetangga kita, orang yang selama ini suka nyakiti hidup kita, begitu dia kena musibah, langsung keluar dari mulut kita perkataan apa? Syukur. Kapokmu kapan? Nah, gitu dulu anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari hal yang kecil. Jangan terlalu cepat keluar kata-kata yang kayak nyukuri gitu loh. Kita harus berbelas kasihan ketika ada orang tertimpa masalah, ketika orang kesulitan, kita harus berkata, aduh kasihan ya. Kita mungkin nggak bisa menolong, tapi kalau ada rasa simpati itu sudah cukup daripada kita menyukurinya. Lalu kita mendengar ada teman kita, apalagi teman yang selama ini suka ganggu kita, teman yang dulu cerita lama merebut pacar kita, loh tambah sakit hati kan, teman tapi rebut pacar kita nih. Kita dengar teman kita itu sakit lalu dipanggil Tuhan. Begitu kita dengar berita dia dipanggil Tuhan, bagaimana pikiran kita? Apakah kita berkata, aduh kasihan ya? Atau kemudian kita berkata, betul kan? Mati dia, maka jangan jadi orang jahat. Bapak Ibu justru kalau jahat tuh panjang umur. Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan seringkali berkata, jangan orang jahat, makanya mati dia. Saudara, mari ketika kita mendengar hal-hal gitu, sekalipun dia orang yang kita tidak sukai, mari memiliki kasih agape. Amin. Kasih yang melakukan hal yang baik bagi semua orang, bukan karena orang itu baik atau apapun. Bukan karena kalau kita lakukan itu kita akan mendapatkan akibatnya atau mendapatkan hadiah, bukan. Tapi karena memang
dalam darah kita mengalir kasih agape. Termasuk hal yang sederhana, buang sampah pada tempatnya. Ini kasih agape Bapak Ibu. Dan kasih ini masih sulit kita wujudkan di tanah air kita. Karena kesadaran buang sampah pada tempatnya itu masih begitu sulit. Kita masih terlalu gampang begitu ada sampah buang. Bahkan kadang saya kalau di mobil begitu kita jalan lihat mobil depan seringkali dengan gampang mereka buang sampah lewat jendela mobilnya. Bapak sudah yang kasih oleh Tuhan. Hal yang kecil tapi kita sedang berbuat kejahatan. Pak, buang sampah kok kejahatan? Kejahatan. Karena kita tidak mengasihi tanah yang Tuhan berikan kepada kita, ya satu. Yang kedua, kita tidak mengasihi orang-orang yang bertugas memungut sampah dan membersihkan. Kita tidak menghargai usaha mereka. Sekalipun kita tidak kenal mereka. Tapi yuk kita bantu supaya mereka tidak terlalu repot. Indonesia sudah mulai diterapkan. Ada pemisahan sampah. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah plastik, ada sampah makanan, sudah ada pemisahan. Tapi masih begitu sulit kita melakukannya. Beberapa negara di luar Bapak Ibu, buang sampah pun ada harinya. Ada hari tertentu untuk buang sampah tertentu. Bukan setiap hari bisa buang sampah apapun. Ketika saya di rumah teman saya, dia sedang kumpulkan, ada banyak habis kita minum gitu ya, kaleng-kaleng. Saya mau masukkan tanpa sampah, dia bilang, oh Pak jangan dulu, dibungkus dulu. Saya bilang, loh kok enggak dibuang di tempat sampah? Belum harinya. Jadi untuk buang misalnya yang kaleng-kaleng itu ada hari tertentu untuk buang yang kaleng-kaleng. Ada hari tertentu untuk buang yang plastik. Tidak semua hari. Kenapa? Karena membantu si tukang sampah supaya gampang ngaturnya. Lalu ketika buang sampah pun dimasukkan sesuai dengan kotaknya. Oh ini sampah plastik, sampah saya plastik. Oh berarti di sini. Jangan asal masuk, asal nyemplung. Apalagi sudah ada kotaknya. Kita masukkan pun tidak di dalam kotak. Masukkan di mana? Di luarnya. Bapak Ibu, hal yang sederhana. Tapi mari kita praktekkan justru dari hal yang sederhana. Lakukan yang baik bagi semua orang. Apalagi dalam gereja Tuhan. Amin. Begitu pulang gereja dilihat-lihat di kursinya. Oh ada sampah. Yuk diambil, dibawa pulang. Siapa tahu di baliknya ada berkat Tuhan. Amin. Oh jadi tinggal. Ya ta. Berat enggak? Enggak. Wah kok habis minum air minum lalu ada gelasnya. Jangan asal diletak, jangan asal dibuang. Tempat sampahnya mana ya? Gitu loh. Berat enggak? Enggak. Tapi yang kita lakukan itu sudah melakukan yang baik bagi semua orang. Amin. Jadi hal yang sederhana, hal yang kecil. Enggak usah pikirkan yang besar-besar dulu. Dari yang kecil, dari yang sederhana. Lakukan. Lalu apalagi? Mari kita hidup damai dengan semua orang. Jangan suka berantem. Sukanya damai. Paulus berkata sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Artinya gini Bapak Ibu. Kalau kita teringat sesuatu di hati saudara kita. Alkitab berkata. Tinggalkan persembahanmu dan datang kepada saudaramu, berdamai dengan dia, baru lanjutkan persembahanmu. Artinya kalau kita tahu kita kemarin menyakiti teman kita, gara-gara kita dia tersakiti, gara-gara kita dia sakit hati, maka datangi orang itu, bilang maaf ya, aku kemarin kok keceplosan. Kok mungkin kata-kataku menyakiti hatimu. Maaf ya, aku enggak maksud begitu. Kalau kita bisa lakukan, lakukan. Lalu ada orang berkata begini, Pak, saya sudah datang minta maaf Pak. Berkali-kali, tapi orang itu tidak mau memaafkan. Nah ayat ini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Artinya, kalau
Kamu yang bisa mengatur damai maka atur. Tapi kalau kamu sudah mengatur tapi orang itu tidak mau damai, tugasmu selesai. Tugasmu selesai. Yang penting kamu datang, minta maaf, mau berdamai. Tapi kalau orang itu tetap ngeyel, tidak mau, ya sudah. Karena Alkitab berkata, kalau itu kamu yang atur, maka kamu harus mengatur damai, jangan mengatur berantem. Amin. Tapi kalau kita sudah atur damai, orang itu tidak mau, kita juga tidak bisa memaksakannya. Yang penting kita sudah berusaha untuk datang ajak damai gitu loh. Karena sering, bahkan murid-murid sekolah sering tanya kepada saya, Pak, saya sudah datang minta maaf Pak, tapi dia tidak pernah mau maafkan, gimana Pak ya? Ya sudah. Yang penting kamu sudah datang minta maaf. Kamu sudah datang mau berdamai. Kalau dia tidak mau ya sudah. Tapi ini tidak berlaku untuk suami istri Bapak Ibu. Kalau untuk suami istri bukan berarti ketika suaminya minta maaf istrinya tidak mau lalu sudah. Tidak pakai sudah. Kalau itu siapa yang salah harus terus datang sampai kemudian pasangannya luluh hatinya. Amin. Seperti waktu kita sedang menyatakan cinta pacaran itu loh ya. Awalnya ketika nembak apa langsung terima? Enggak kan? Ada yang langsung terima? Oh, ada juga. Jadi ketika cowok nyatakan cinta si ceweknya enggak mau. Ketika enggak mau apa cowoknya berhenti? Enggak kan? Lanjut terus kan? PDKT terus kan? Tiap hari dibeliin jajan, tiap hari ditraktir, tiap hari dijemput. Walaupun cintanya belum diterima, tapi sudah didekati terus sampai cintanya diterima. Loh, semangat itu loh yang harus ada terus sampai pernikahan. Jadi kalau istrinya ngambek, ya udah datang minta maaf, berbaikan. Kalau istrinya masih ngambek, terus sampai kemudian istrinya tidak lagi ngambek gitu loh. Kalau itu untuk suami istri. Tapi kalau hubungannya dengan orang lain, maka Alkitab berkata, engkau datang minta maaf, kalau dia tidak mau, ya sudah. Yang penting saudara sudah melakukan bagianmu. Dan Alkitab mengajarkan apa? Jangan membalas. Jangan membalas. Kenapa? Karena pembalasan itu milik Tuhan. Amin. Bukan milik kita. Pak, ada orang itu begitu jahat. Dia menyakiti hidupku, jahat banget. Satu hari pasti akan ku balas Pak. Ojo. Karena kalau saudara balas, maka dia tidak mendapatkan pembalasan dari Tuhan. Karena pembalasan itu sudah kita lakukan. Satu, kita bersalah karena kita membalas. Kedua, orang itu bebas dari salahnya karena sudah terima pembalasannya. Maka Tuhan bilang, ya sudah enggak tak balas, kue wes balas kayak. Kalau pembalasan itu milik Tuhan, maka serahkan kepada Tuhan. Amin. Bagian kita adalah mengasihi, bagian kita mengampuni. Apakah salah orang itu beres? Enggak. Dia tetap berurusan sama Tuhan. Ketika dia menyakiti kita, kita mengampuni dia, apakah urusan dia selesai? Selesai dengan kita, tapi dengan Tuhan tidak selesai. Tenang aja Bapak Ibu Saudara. Urusan dia dengan Tuhan tidak selesai dengan kita memaafkan dia. Kita memaafkan dia, urusan kita selesai. Tapi apa yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan, itu tetap dia berurusan dengan Tuhan. Karena pembalasan milik Tuhan. Maka tidak usah ambil bagian itu. Bagian kita hanya satu, mengampuni. Amin. Mengampuni, itu bagian kita. Mengasihi, itu bagian kita. Tapi masalah membalas, bagian Tuhan. Gak usah ngambil bagian Tuhan. Nanti malah Tuhan serahkan semua bagian Tuhan ke kita, kapok kan? Tidak usah, jangan berpikir untuk membalas. Biarkan itu milik Tuhan. Tapi juga jangan doakan, Tuhan orang itu menyakiti hati saya, Tuhan engkau balaskan. Jangan Bapak Ibu, karena Tuhan mengajarkan apa? Berkati, amin. Berkati, berkati, berkati. Tapi bagaimana hidup orang itu dengan Tuhan? Itu urusan Tuhan, nanti Tuhan akan mengerjakannya. Yang jelas upah dosa adalah maut. Yang jelas kejahatan dan kesalahan tidak akan luput di hadapan Tuhan. Karena Allah kita tidak pernah tertidur. Dia Allah yang adil. Dia akan mengampuni untuk orang yang bertobat, dan dia akan membalaskan untuk orang yang salah setimpal dengan perbuatannya.
Tenang saja Bapak Ibu. Nggak usah kita yang kemerunsung karena kita tidak berhasil membalas. Nggak usah, tenang aja. Ada waktunya Tuhan menunjukkan keadilannya. Tapi bagian kita mengampuni, mengasihi. Biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Tapi kita melakukan bagian kita. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Tapi bagi dunia ini itu kekalahan. Bagi dunia ini kalau kita tidak berani membalas, kita dianggap pengecut. Kalau kita tidak berani membalas, kita dianggap bodoh. Seperti kita ngajar anak-anak kita, kalau tidak berani membalas teman-teman yang menyakitinya, kita anggap anak kita pengecut dan penakut. Tapi bagi Tuhan, bagi Alkitab, kemenangan yang sesungguhnya justru ketika berani mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu kemenangan. Itu hebat. Itu luar biasa. Seperti Tuhan Yesus ketika disalib di kayu salib. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa enggak Yesus meminta malaikat turun menghabisi orang-orang menyalibkan dia? Sangat bisa. Karena Yesus adalah Allah. Dengan satu kata saja malaikatnya akan bergerak. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Dia menahan semua penderitaannya dalam rupanya sebagai manusia. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Yesus yang sebagai manusia, dia mampu berkata, Bapa, ampunilah mereka. Maka kita yang sebagai manusia, kita juga pasti mampu untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita adalah kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Mari jadilah pemenang yang sejati. Pemenang bukan karena menjatuhkan lawan kita. Pemenang justru kita mampu mengangkat lawan kita untuk berdiri bersama. Pemenang bukan berlari paling depan. Pemenang justru bisa berlari bersama dengan semua orang. Pemenang bukan yang mencapai garis finish paling duluan, tapi yang mampu menunggu yang paling belakang dan berjalan bersama dan masuk garis finish bersama. Itulah pemenang yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Dalam setiap hidup kami, setiap jalan hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Kami selalu mengagungkan Tuhan dan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Bapa supaya mampu melakukan firman Tuhan ini menjadi pemenang yang sesungguhnya, menjadi pemenang yang sejati, yaitu ketika kami mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kami mampu mendoakan orang-orang yang menyakiti kami. Kami mampu berdamai dengan semua orang. Kami mampu hidup damai, hidup mesra dengan semua orang. Biarlah Tuhan ajar kami dalam hidup ini. Kami menjadi pemenang yang sesungguhnya. Bukan pemenang menurut dunia ini, tapi pemenang di dalam hati Kristus. Apa artinya Bapa? Ketika kami diagungkan dunia ini, karena kami sebagai pemenang yang mengalahkan musuh-musuh kami. Lebih baik kami mencari kemuliaan Tuhan. Kami menjadi pemenang karena kami melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.